Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Munzir Arazi dengan NIM 83 dari kelas Logika dan Penalaran Hukum 6C. Di sini saya akan mereview materi tentang perkuliahan dari awal pertemuan sampai sebelum UTS. Ya, kita langsung mulai aja. Jadi di awal, ilmu hukum ini dianggap sebagai ilmu sui generis. Sui generis berasal dari ungkapan Latin yang secara harfiah diartikan dari jenisnya atau genusnya sendiri. Di bidang hukum ini, sui generis digunakan untuk menyebut jenis-jenis aturan hukum yang dibuat secara khusus untuk mengatur suatu hal yang bersifat spesifik atau unik. Ilmu hukum ini memiliki karakter yang khas, yaitu sifat yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum dan meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris. Memang harus diakui bahwa di sisi lain, Indonesia berusaha mengangkat derajat keilmuan hukum dengan mengembangkan aspek empiris dari ilmu hukum melalui kajian-kajian yang sosiologis. Dengan ini menyebabkan terjadinya berbagai kerancuan dalam usaha pengembangan ilmu hukum, di mana Indonesia kehilangan kepribadiannya dan pembangunan hukum melalui pembentukan hukum tidak ditangani secara tepat dan profesional. Sehingga ditemukan kejanggalan-kejanggalan dengan memaksa format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif. Salah satunya ialah perumusan masalah dengan kata bagaimana, seberapa jauh, dan lain-lain. Penelitian hukum normatif seringkali juga diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif, karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif atau statistik. Kesalahpahaman ini mengakibatkan penelitian hukum dianggap kurang ilmiah karena tidak kuantitatif atau tidak menggunakan statistik. Penelitian hukum normatif semestinya tidaklah diidentifikasi dengan penelitian kualitatif. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan keilmuan hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajiannya. Yang pertama, pendekatan dari falsafah ilmu. Yang kedua, pendekatan dari teori hukum. Selanjutnya ada terminologi ilmu hukum ini memiliki berbagai istilah. Ada rechtswetenschap atau restory dalam bahasa Belanda, lalu ada jurisprudence atau legal science dalam bahasa Inggris, dan jurisprudence dalam bahasa Jerman. Dalam kepustakaan Indonesia tidak tajam penggunaan istilah ini. Istilah ilmu hukum di Indonesia disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing. Misalnya rechtswetenschap atau Jan Gislen dan Mark van Hoek diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai jurisprudence. Istilah dalam bahasa Belanda ini di arti sempit ialah dogmatika hukum atau ajaran hukum yang tugasnya mendeskripsikan hukum positif, sistematisasi hukum positif, dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Selanjutnya ada jurisprudence atau legal science atau yang disebut juga dengan legal philosophy dalam bahasa Inggris, mempunyai makna yang berbeda dengan istilah-istilah Belanda. Dari sudut pandang filsafat ilmu, menggunakan istilah rechtswetenschappen, ilmu-ilmu hukum, dan merumuskan sebagai disiplin yang objeknya hukum. Atas dasar itu dikatakan Recht is Rechtswesen. Sementara Mouwisen menggunakan istilah Rechtsbewijzen untuk menunjuk pada semua kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kemudian, dalam lapisan ilmu hukum dibagi dalam beberapa materi. Yang pertama kita mulai dari filsafat hukum. Jadi secara kriminologis perkembangan ilmu hukum ini diawali oleh filsafat hukum dan disusul dogmatik hukum, filsafat hukum, dan yang lainnya. Filsafat hukum adalah filsafat karena di dalam kajian tersebut, orang merenungkan semua persoalan fundamental dan masalah-masalah perbatasan yang berkaitan dengan gejala hukum. Selanjutnya ada teori hukum yang dalam lingkungan bahasa Inggris disebut dengan jurisprudence atau legal theory. Teori hukum lahir sebagai kelanjutan atau pengganti Alekhmens Rechtslehre yang disebut pada abad 19 ketika minat pada filsafat hukum mengalami kelesuan karena dipandang terlalu abstrak. Sehubungan dengan ruang lingkup dan fungsinya, teori hukum diartikan sebagai ilmu yang perspektif, interdisipliner, dan eksternal, secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritis maupun manifestasi praktis. Tujuannya ialah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Nah, yang terakhir ada dogmatik hukum
atau kajian dogmatis terhadap hukum, merupakan ilmu hukum dalam arti sempit. Pengertian dogmatika hukum sebagai memaparkan, menganalisis, sistematisasi, dan menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif. Dogmatika hukum sebagai cabang ilmu hukum yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif. Jadi, apabila kita lihat dari definisi yang tadi, tujuan ahli dogmatika hukum bekerja tidak hanya secara teoritikal dengan memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi juga secara praktikal. Nah, yang selanjutnya ada praktek hukum atau pembentukan dan penerapan hukum. Jadi ilmu hukum dipandang sebagai ilmu baik dari sudut pandangan positivistik maupun sudut pandang normatif. Dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktek hukum. Praktek hukum ini menyangkut dua aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapannya. Dalam penerapan, hukum berarti memperlakukan peraturan yang sifatnya umum ke dalam suatu kasus yang sifatnya konkret. Sedangkan dalam pembentukan, permasalahan penerapan hukum antara lain mengenai interpretasi hukum, kekosongan hukum, antinomi, dan norma yang kabur. Interpretasi hukum lahir dari kesulitan hakim pada waktu memahami waktu pembuat undang-undang. Selain itu, dalam kaitannya dengan usaha menemukan hukum. Artinya, hukum harus ditemukan dan apabila tidak berhasil menemukan hukum tertulis, hukum harus dicari dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya di materi yang kedua ada macam-macam bahasa hukum dan kaidah hukum. Kita akan mulai dari bahasa hukum. Nah, bahasa hukum ini merupakan bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi dalam masyarakat. Namun dikarenakan hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya harus tetap terang, monosemantik, dan memenuhi syarat etika bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktek hukum, di dalam hukum adat atau hukum perundang-undangan, di dalam karya-karya tulis atau kepustakaan hukum dan kesemua aspek yang menyangkut hukum, yang bersifat khas hukum dan menggunakan bahasa sebagai alatnya, termasuk dalam ruang lingkup bahasa hukum. Suatu pernyataan yang menganggap bahwa bahasa hukum adalah bahasa lain, bahkan menganggap bahwa bahasa hukum itu tidak ada. Mereka hanya melakukan pembenaran untuk tetap tidak menguasai bahasa umum dan melestarikan hukum dalam bahasa yang keliru sehingga menghambat tercapainya kesatuan bahasa hukum. Ketika seorang mahasiswa baru di Fakultas Hukum mempelajari ilmu hukum, maka sesungguhnya ia memulai membentuk pola pikirannya sesuai dengan pola pikir atau cara berpikir ahli hukum. Dan ia memulai memori segala istilah hukum kemudian merangkainya dalam bahasa umum Indonesia, yaitu istilah-istilah hukum. Dengan demikian, mempelajari hukum bergantung pada wawasan yang dimiliki orang tentang hubungan antara kegiatan berpikir atau kajian hukum dan bahasa. Bahasa hukum Indonesia dipergunakan di Indonesia. Bahasa hukum Indonesia ini diperkaya dengan bahasa-bahasa yang kata-katanya bersumber dari berbagai bahasa yang telah diserap ke dalam kata-kata bahasa Indonesia. Selanjutnya kita mulai ke kaidah hukum. Kaidah hukum adalah kaidah atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara dan pelaksanaannya dapat dipertahankan. Misalnya, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun, pasal 285 KUHP. Apabila ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang berisikan suruhan, yang kedua larangan, dan yang ketiga kebolehan. Dalam hukum publik seperti hukum pidana, kebanyakan pengaturan kaidahnya berisikan larangan, sedangkan dalam hukum privat, hukum perdata, pengaturannya pada umumnya berisikan kebolehan. Di bidang hukum tata negara atau hukum administrasi negara, kebanyakan pengaturannya berisikan suruhan atau perintah. Nah, dalam kaidah hukum ini terbagi dalam beberapa jenis. Kaidah tersebut kemudian dituangkan dalam suatu norma yang kemudian dielaborasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya nih bahasa hukum ini ada relevansinya dengan kaidah hukum. Kaitannya bahasa hukum dan hasanah ke Indonesia berdasarkan hasil simposium bahasa dan hukum yang dilaksanakan di Medan pada tanggal 25 sampai 27 November tahun 1974 memutuskan dan telah merumuskan bahwa bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum yang mengingat fungsinya sebagai karakteristik tersendiri.
ragam bahasa hukum termasuk bahasa resmi. Hal ini karena bahasa hukum memiliki ciri khusus yang berbeda dengan karakteristik ragam ilmiah lainnya. Bahasa hukum memiliki karakteristik dalam bahasa resmi. Contohnya ialah konkret dalam bahasa surat keputusan sebuah lembaga resmi atau organisasi kemasyarakatan. Bidang hukum acara perdata misalnya kausa, gugatan, alasan gugatan, tuntutan dalam gugatan, jawaban balik penggugat, jawaban tergugat atas replik, putusan di luar hadirnya tergugat, perlawanan atas putusan verstek, perlawanan pihak ketiga atau putusan, upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama, perlawanan atas putusan banding, hakim tingkat pertama dan banding, hakim tingkat kasasi, bidang hukum tata negara dan hukum administrasi, misalnya hukum dasar, administratur negara, jabatan, menjabat, dan pemangku jabatan, serta yang lain-lain. Perlunya bahasa hukum Indonesia dipelajari agar pesan-pesan yang dikehendaki hukum dapat diinterpretasikan oleh pengembang kewenangan pelaksana hukum dan dapat pula dimengerti oleh yang ditujukan hukum itu. Dalam UU Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 43 ditekankan kepada notaris untuk menggunakan bahasa yang lebih jelas jadi maksudnya dan tujuannya sehingga dapat menghindari permasalahan hukum yang sama di kemudian hari. Hal ini menghindari interpretasi sebab karena norma hukum cenderung bersifat abstrak sehingga perlu dibuat terang dan apabila diinterpretasi harus tepat agar pesannya dapat dipahami sesuai dengan tujuannya. Kaidah hukum yang bersifat abstrak sesungguhnya merupakan sistem konsepsi dalam pikiran para ahli hukum yang kemudian diungkapkan atau memperoleh bentuknya melalui pernyataan bahasa. Pembuatan undang-undang harus bersumber dari undang-undang dasar yang perundang-undangan tersebut tidak dengan sendiri mengalir dari undang-undang dasar, namun harus melalui peranan keahlian dan para yuris bersama ahli di bidang ilmu kemasyarakatan lainnya, merumuskan prinsip-prinsip abstrak dan mengkonkretisasi menjadi kaidah-kaidah tertulis di dalam perundang-undangan. Di materi ketiga ini ada logika hukum. Di sini akan dibahas konsep dan terminologi dalam logika hukum. Jadi logika ini dalam bahasa Latin berasal dari kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengar ungkapan seperti ini. Alasannya tidak logis, argumentasinya logis, kabar itu tidak logis. Jadi yang dimaksud dengan logis adalah masuk akal. Dan tidak logis adalah tidak masuk akal. Logika hukum adalah suatu jalan pemikiran tentang bagaimana peraturan dibuat dan ditentukan dalam bentuk peraturan dan penemuan hukum. Jadi apabila kita pakai arti sempitnya, logika hukum berhubungan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hakim, yakni dengan melakukan penelaah terhadap model argumentasi, ketetapan, dan kesahihan dalam pendukungan putusan. Logika berkaitan dengan aktivitas berpikir dan psikologi juga berkaitan dengan aktivitas berpikir. Oleh karena itu, kita hendaknya berhati-hati melihat persimpangannya dari konsep ini. Psikologi mempelajari pikiran dan kerjanya tanpa menyinggung sama sekali urusan benar-salah. Sebaliknya, urusan benar-salah menjadi masalah pokok dalam logika. Logika tidak mempelajari cara berpikir semua ragamnya, tetapi pemikiran dalam bentuk yang paling sehat dan praktis. Dalam aktivitas berpikir, kita tidak boleh melalaikan patokan-patokan yang oleh logika disebut asas berpikir. Sebagaimana kita ketahui, pangkal atau asal dari mana suatu itu muncul dan dimengerti. Maka asas pemikiran adalah pengetahuan di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti. Dari dasar pengetahuan dan ilmu ini, asas pemikiran ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada asas principium identitatis atau law of identity. Yang kedua ada asas kontradiksi atau principium contradictions atau law of contradiction. Yang ketiga ada asas penolakan kemungkinan ketiga atau principium exclusivity atau law of exclude middle. Dan yang keempat ada principium prescience sufficiency atau law of sufficient reason. Dalam logika dikenal adanya 2 proses bernalar yang menjanjikan. Pertama adalah proses bernalar yang bermula dari statement-statement khusus untuk tiba pada simpulan yang berdaya laku umum, sedangkan yang kedua adalah proses bernalar yang bermula dari statement umum untuk tiba pada suatu simpulan yang khusus atau tentang hal tertentu. Selanjutnya, di materi yang keempat ada konsep dan terminologi dalam penalaran hukum.
Jadi pada dasarnya ini merupakan upaya untuk mendapatkan kebenaran atau proses berpikir, menemukan kebenaran yang logis. Penalaran hukum atau legal reasoning ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek. Legal reasoning sangat berguna bagi para penegak, praktisi hukum maupun lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan. Bagi seorang hakim, legal reasoning berguna untuk mengambil pertimbangan dalam memutuskan suatu kasus. Sedangkan bagi praktisi hukum, legal reasoning berguna untuk mencari dasar suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan menjadi bahan argumentasi apabila terdapat sengketa mengenai peristiwa atau perbuatan hukum yang tersebut. Bagi para penyusun peraturan perundang-undangan, legal reasoning berguna untuk mencari dasar mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan. Sedangkan bagi penegak hukum, legal reasoning berguna untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu undang-undang atau peraturan agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya. Dalam penerapan hukum terdapat beberapa unsur yang dimaksudkan adalah pengertian, karena pengertian ini merupakan dasar dari semua bentuk penalaran. Untuk mendapatkan pengertian sesuatu yang baik, sering juga dibutuhkan suatu analisa dalam bentuk pemecah belahan suatu pengertian umum ke pengertian yang menyusunnya. Hal ini secara teknis disebut dengan istilah pembagian. Penalaran atau reasoning merupakan suatu konsep yang paling umum menunjuk pada salah satu proses pemikiran untuk sampai pada suatu kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pernyataan lain yang telah diketahui. Dalam pernyataan-pernyataan itu sendiri terdiri dari pengertian-pengertian yang sebagai unsurnya antara pengertian satu dengan pengertian lain ada batas-batas tertentu untuk menghindari kekabutan arti. Dalam kegiatan berpikir ini terdapat 3 kegiatan akal budi manusia. Menurut Jacques-Maritain, 3 kegiatan itu adalah konseptus, proposisi, dan penalaran. Ketiga kegiatan ini sebenarnya harus dimiliki dalam logika atau dalam berproses berpikir. Ketiga bentuk ini merupakan ciri yang harus ada dalam penalaran. Tidak akan ada proposisi tanpa pengertian, dan tidak akan ada penalaran tanpa proposisi. Maka dari itu penalaran akan selalu berlangsung dalam 3 tahap. Dalam hidup ini diliputi oleh berbagai masalah yang merupakan hambatan atau tantangan yang mewajibkan seseorang untuk memecahkannya. Kemampuan untuk memecahkan masalah ini banyak ditunjang oleh kemampuan menggunakan penalaran. Kemampuan dalam hubungan kausal, sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Salah satu cirinya adalah suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika, atau dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, di mana berpikir logis di sini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu, atau dengan kata lain, menurut logika tertentu. Nah, di materi terakhir ini akan dijelaskan tentang mazhab-mazhab penalaran hukum. Yang pertama, kita akan mulai dari mazhab hukum alam. Aliran hukum ini merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum yang telah berkembang sejak 2500 tahun yang lalu. Aliran atau mazhab hukum alam merupakan aliran yang tertua dalam sejarah pemikiran manusia tentang hukum. Jadi aliran ini berpandangan bahwa selain hukum positif, yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum adalah hukum yang berasal dari Tuhan. Berkenaan dengan penggunaan istilah aliran ini, ada perbedaan dalam memahami antara hukum alam dan hukum kodrat. Theo Hugibers membedakan penggunaan hukum kodrat dengan hukum alam. Hugibers menerangkan argumentasinya seperti lex naturae merupakan cara segala yang ada berjalan sesuai dengan aturan alam semesta. Menurut para sofis Yunani dan Thomas Hobbes, hukum alam itu menguasai kehidupan manusia, juga seperti makhluk hidup lainnya yang mengikuti kecenderungan-kecenderungan jasmaninya. Para ahli hukum di Indonesia telah pula dalam menggunakan istilah untuk aliran ini. Ada yang menggunakan istilah hukum alam, ada pula yang menggunakan istilah hukum kodrat, dan ada pula yang menggunakan istilah hukum alam tetapi dengan menggabungkan sumbernya, yakni Tuhan dan akal budi manusia. Mengingat problem penggunaan istilah dan sumber yang dipakai oleh aliran hukum kodrat atau alam, maka ada kategori yang diberikan untuk membedakannya. Yang pertama ada aliran hukum alam yang irasional, ada aliran hukum alam yang rasional. Nah, perbedaannya ini ada pada kalau aliran hukum yang irasional itu berlaku universal dan kekal karena berasal dari Tuhan dengan sumber utamanya kitab suci.
hukum alam ini bersumber, maka hukum dan keadilan yang diwujudkan adalah hukum dan keadilan yang abadi, universal. Sedangkan yang aliran rasional berbalik 180 derajat dari aliran hukum yang irasional. Aliran hukum alam rasional bersumber pada rasio manusia, sedangkan aliran hukum irasional kan bersumber pada rasio Tuhan. Pandangan ini menuntun para pembuat hukum atau peraturan perundang-undang mempertimbangkan akal budi manusia, karena aliran ini menganggap bahwa akal budi manusia mampu melahirkan hukum yang berkeadilan, rasional, dan dapat diperdebatkan argumentasinya dengan akal budi manusia yang sesuai dengan kebutuhan kemanusiaannya. Yang kedua ada mazhab hukum positif. Jadi positivisme hukum ini lahir pada abad ke-19 setelah mazhab hukum alam mengalami kemunduran dan kegagalan. Hukum alam pada waktu itu tidak bisa lagi memberikan tuntutan di tengah-tengah gugatan terhadap kepercayaan sosial dan moral. Menurut paham positivis, setiap norma hukum harus ada eksis dalam alamnya, yang objektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontaktual yang konkret antara warga masyarakat atau wakil-wakilnya. Sebelum lahirnya ini, sebenarnya telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum yang dinamakan aliran legisme. Pemikiran aliran hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai negara. Inti dari ajaran legisme ialah bahwa hukum diidentikan dengan undang-undang. Atau dengan kata lain, tidak ada hukum di luar undang-undang. Dalam kaitannya dengan positivisme hukum, maka dipandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa. Oleh karena mengabaikan apa yang terdapat di balik hukum, yakni berupa nilai-nilai kebenaran, kesejahteraan, dan keadilan yang seharusnya ada dalam hukum, maka positivis hanya berpegang pada prinsip-prinsip. Nah, terdapat beberapa prinsip dalam aliran positivis. Yang pertama ada hukum adalah perintah-perintah dari manusia. Yang kedua tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral, antara hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya. Lalu ada analisis terhadap konsep-konsep hukum yang layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis. Kemudian keputusan-keputusan dapat diedukasikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan, dan moralitas. Dan yang terakhir, penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian. Selanjutnya ada mazhab utilitarianisme. Aliran ini merupakan reaksi terhadap ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum pada abad ke-18. Tujuan hukum di dalam aliran utilitarianisme ini ditujukan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi dengan cara melengkapi kehidupan, mengendalikan kelebihan, mengedepankan persamaan dan menjaga kepastian. Sehingga hukum itu pada prinsipnya ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Nah, selanjutnya ini ada mazhab sejarah. Aliran sejarah ini atau ilmu hukum bersifat sejarah yaitu Friedrich Karl von Savigny, seorang ahli hukum bangsa Jerman. Ajaran Savigny merupakan reaksi terhadap maksud pemerintah Jerman waktu itu untuk memberlakukan kode sivil Prancis di negara Jerman, yaitu suatu politik hukum yang didasarkan pada teori hukum alam bahwa terdapat hukum yang di mana-mana sama. Savigny menentang pandangan ini dengan mengemukakan pandangan yang sebaliknya, yaitu bahwa tiap bangsa memiliki hukum yang berbeda dengan hukum bangsa lainnya. Yang terakhir ada mazhab sociological jurisprudence. Jadi aliran ini berkembang di daerah Amerika, yang pada intinya aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata sesuai diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Menurut aliran sociological jurisprudence ini, hukum baik haruslah hukum yang sesuai dengan yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup. Roscoe pun berpendapat bahwa living law merupakan sintes dari tes positivisme hukum dan antites dari mazhab sejarah. Maksudnya kedua aliran tersebut adalah kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal agar dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan akal yang terdiri dari atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal.
yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mensahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dibantu oleh kekuasaan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan materi logika dan penalaran hukum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.